ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM, saturasi suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Dialog Interaktif Eksklusif bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kalau disingkat DPPKB gitu ya, Kabupaten Mandailing Natala, dengan tema kita pemutakhiran, verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Di studio tadi narasumber kita itu Ibu Hairun Nida Lubis SKM ya, kemudian Ibu Nur Kholidah Pulungan SKEP. Makasih Bu, masih kami tahan waktunya sejenak ya, beberapa menit lagi kita berada di sini ya. Lebih dah 120 menit, untuk terlalu panjang ya kalau 120 menit ya. Potonglah 30 menit lagi ke depan gitu ya. Nah, kita tadi sudah bicara apa itu perpal. Perpal itu adalah verifikasi validasi. Apa tujuannya? Sudah kita bicarakan tadi, kita sudah diskusikan. Kemudian apa itu keluarga berisiko stunting. Nah, sekarang mengapa perlu dilakukan validasi data tadi? Tadi memang sudah digambarkan secara singkat, tapi ini lebih detail. Kenapa perlu dilakukan validasi lagi? Karena data keluarga berisiko stunting bersifat dinamis, dapat berubah dari waktu ke waktu, itu Pak. Itu ya. Sehingga diperlukan verifikasi. Verifikasi. Iya. Dan validasi data sasaran keluarga berisiko stunting secara valid dan akurat. Nantinya data tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman intervensi terhadap keluarga berisiko stunting. Nah, ini dinamisnya ini per berapa? Ada periodiknya nggak kira-kira itu? Misalnya sekali 6 bulan atau sekali berapa itu dilakukan terus validasinya? Sekali setahun. Sekali setahun ya? Sekali setahun Pak. Data itu harus valid sekali setahun gitu ya? Iya Pak. Sebenarnya tiap bulan itu kan ada pendataan juga. Ada Pak. pendataan juga ya? Ada tiap bulan kan Berarti ada berjalan. pendataan dari kader-kader yang di desa kan. Ada di Posyandu juga, bisa bekerja sama dengan bidan desa. Jadi dari situ udah dapat data tiap bulan gitu Pak. Sudah dapat data tiap bulan ya? Iya, artinya ini bergerak terus gitu Iya. ya? Nanti data Tapi itu mutakhirannya nanti sekali setahun. Sekali gitu, setahun ya? Intervensinya gitu. Jadi dapat diintervensi. Nah, dalam sekali setahun setelah diverifikasi, kemudian diintervensi, itulah yang menjadi data apa ini? Data dasar gitu ya. Dasar ya Pak. Untuk ke siapa? Satgas atau lintas sektoral ya? Lintas atau ke sektoral, dinas, ya, Pak. Lintas sektoral ya, Iya. ke dinas juga gitu ya. Iya Pak. Iya. Ke BPS juga begitu enggak? Beda. BPS belum Pak. BPS Ke belum ya? BPS nanti persamaannya itu lagi pendekatan Satgasnya tadi Satgas yang untuk tadi. menyamakan dengan BPS. Karena memang kalau dirilis oleh BPS seringkali kadang beda data persentase datanya dengan dari BPS. Kemudian ini memang tidak sama ya, tidak melakukan sama pendataan atau personal yang sama dengan BPS dengan dinas DPPKB Benda ya? Enggak Enggak sama ya, Pak, beda ya? enggak. Tapi itu di matching gitu ya sama mereka. BPS orang itu ada SSGI namanya ya Pak. SSGI ya. Ya, standar itu. Orang itu melakukan survei, ada memang dituju. Surveinya di lapangan kan Pak. Tapi dua data ini nanti di matching ya Iya, sama Pak. mereka ya. Iya Pak. Oke. Nah, siapa yang melaksanakan perpal di lapangan? Tadi kan Kader. kita dibicarakan tadi tim TPK itu, tim penggerak keluarga. Tim penggerak keluarga. Yang terdiri dari bidan, tim PKK, Tim PKK, kader, kader. itulah Pak yang langsung memverifikasi data Di lapangan. dasar. Di lapangan Di ya lapangan. mereka ya. Ini bentukan dari dinas ya, dinas DPPKB ya gitu Iya ya. Pak. Iya. Nah, ini sudah tadi kita bicarakan tentang orang-orangnya gitu ya. Honornya ada ya? Pasti ya. Kalau yang honor belum, kalau honor belum jelas. Belum ya. Tapi honor mereka yang ini ya. Honor pendataan Pak. Iya. Ya ada Pak. Operasional lah ya. Honor kader ada Pak, tiap bulan ada. Honor kader ya, ada tambahan ya. Maksudnya tidak tugasnya aja tambahan gitu, pendapatannya juga harus tambahan dong ya. Nggak Iya, mungkin kan Pak orang itu bekerja tanpa ada. Iya. Setiap orang kan Pak. Perlu ditambah juga mungkin. Nah, apa
tugasnya tadi melaksanakan itu ya, tugas TPK-nya itu melaksanakan perpal tadi. Itu Ibu Nida gimana tuh? Tugas-tugas utamanya tadi, lebih ini lagi lah, lebih detail lagi. TPK gitu. Ya, Tugasnya hanya melaksanakan perpal saja atau tambahan sosialisasi? Tidak. Dalam Tidak. setiap kunjungan tugasnya kader itu TPK juga melaksanakan pendampingan, Pak. Pendampingan Keluarga. Itu tadi ya. Yang mana melaksanakan penyuluhan, fasilitasi penerimaan program, Iya. bantuan sosial sebagai tugas TPK juga dengan voksi wilayahnya masing-masing. Ada voksinya ya, fungsi pokok Wilayah. utamanya di Iya, wilayah di masing-masing wilayah gitu ya. masing-masing. Dan mereka udah tahu dong ya, ini keluarga ini seperti ini, keluarga ini seperti, udah tahu dia, udah kenal ya gitu ya. Iya. Karena ada wilayah masing-masing gitu. iya. Dalam proses pendampingannya itu tidak hanya sebatas ini saja ya, tadi sosialisasi ini dan itu dan segala macam gitu. Iya, Pak. Mungkin dia udah kenal dengan ibu-ibunya gitu ya. Iya. Sulit nggak sih di lapangan untuk menyosialisasikan ini? Sulit nggak untuk melakukan pendataan ini oleh mereka? Mungkin ada masukan nggak? Memang sebagian desa Pak masih banyak penolakan dari masyarakatnya kalau kita datang mendata ya kan Pak. Kadang mereka sebagian masyarakat mengira kalau kita mendata itu hanya untuk memanfaatkan data mereka. Dikira nanti mendata ada dapat bantuan gitu, Pak. Kalau Jadi cara berpikir mereka seperti itu ya. Ya masih Iya, banyak Pak, Pak, masih di banyak desa di ya. lapangan masih banyak yang Masih seperti banyak yang itu begitu, Pak. Pak. Berarti perlu juga masih diperlukan untuk memberikan penjelasan, Pendekatan yang humanis gitu ya kira-kira ya. Kalau datang nanti mendata Pak bawa map pasti mereka tutup pintu. Sebagian masih banyak seperti itu Pak. Harus banyak sabar ya. Enggak banyak sabar ini ya. Oke. Nah, siapa saja yang menjadi sasaran keluarga yang berisiko stunting ini? Ya. Ini tadi ya, Ibu Nida. Ya. Yang menjadi sasaran beresiko stunting itu Pak calon pengantin, balita di bawah baduta, bayi 2 tahun, terus ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan bayi di bawah 5 tahun. Bayi di bawah 5 tahun. Iya. Kalau yang untuk calon pengantin itu terjadi penolakan nggak? Kalau calon pengantin enggak Pak, enggak. Cuman Tapi kalau kan di desa itu kadang-kadang kan berapa lah orang calon pengantin gitu kan? ya Atau tidak dikumpul semua bekerja sama dengan KUA gitu, sudah berapa yang mau mendaftar mau menikah bulan ini gitu iya kerjasama Pak dengan KUA. kerja sama Iya dengan KUA ya. kerjasama dengan KUA. Baru nanti kan tahu orangnya siapa yang menjadi calon pengantin, baru kita datangin ke rumahnya Pak. Bagi Pembinaan. mereka yang tidak mau, artinya enggan atau dia agak malas ketemu dengan proses ini, disampaikan ke KUA. Iya. KUA menunda gitu ya, enggak? Iya. Ditunda. Betul Pak, betul. Jangan dulu lah, jangan menikah dulu. Pokoknya tahu nggak ini stunting untuk itu begini gitu. KUA-nya bisa juga begitu ya. Bisa Pak, tapi kecuali ya kan Kecuali. Pak, kecuali seperti yang ada juga kejadian di desa yang dia sudah hamil duluan, itu tidak bisa lagi ya kan Tidak Pak. bisa lagi ya. Ya. Oke. Tidak ada penolakan. Dan itu pemahaman dari untuk menghindar atau mengantisipasi tidak terjadi stunting ini dapat ya, kira-kira dapat nggak diterima oleh masyarakat yang ibu hamil atau apa dan segala macam, apalagi kesulitan mereka itu. Ya itu tadi lah Pak, di pengajian merasa itu. mungkin sebagian mereka merasa bosan yang disampaikan hanya itu saja ya kan Pak. Dan itu sempat keluar dari mereka gitu ya. Ya, sebagian banyak di lapangan seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau dibawa sembako, Iya. ini dan sembako nih gitu ya. Kalau hanya untuk tanya-tanya itu aja udah terlalu sering gitu ya kan Terlalu Pak. sering ya. Apa perasaan oleh dinas kalau begitu pendapatnya? Ada nggak inovasi lain gitu? Ini cara lah supaya mereka mau. Ya kita kerjasama dengan kepala desa, dengan ya. tokoh agama, dengan orang-orang tua untuk lebih mendekati, pendekatannya lebih dekat lah Pak. Dekat ya. Mm-mm. Itu tokoh agama juga ya. Kalau ngaji itu kan pengajian ibu-ibu banyak. Ya, Itu disampaikan juga nggak sama ustadz supaya kalau nanti sebelum menikah siapkan secara mental persiapan untuk tidak terjadi Resiko keturunan yang stunting gitu kan.
Sekarang udah banyak Kak Sudah disampaikan banyak ya, langsung sudah sampaikan seperti Ya, itu. sekarang Iya. kan persyaratan menikah itu kan harus ada konseling pranikah itu Pak, harus konseling itu dulu. termasuk ya persyaratan Iya, ya? persyaratannya Pak, harus konseling Konselingnya pranikah dengan dulu. siapa? Dengan dinas Dengan ini bukan? puskesmas Pak. Puskesmas ya? Puskesmas, iya. Oh, diperiksa dulu sehat, Iya. ini dan segala macam. Imunisasi ada. juga gitu Oh, Pak. gitu ya, tidak hanya sekedar formulir N ya Iya, gitu ya. Iya. enggak. Oke. Nah, tadi kita berapa persen sih sebenarnya target nasional penurunan stunting di tahun 2024 ini? Ini secara nasional. Kalau kabupaten dari Satgas atau dari mana gitu berapa persen penurunan kita target 2022, 2023 hingga 2024? Targetnya kan Pak penurunannya 14%, sementara yang targetkan tahun 2024 Indonesia 2004 angka stunting 14% dan standar WHO tahun 2030 Indonesia bebas stunting Pak. Itu standar WHO Iya, 2030. 2030. Iya. Sekarang target kita di Indonesia masih 14%. 14% sampai 2024. Iya. 2 tahun ya? Iya. 2 tahun lagi. Kalau ke daerah ke Madinah atau Sumatera Utara? Gak ada ya? Ditargetkan sama juga Sama ya? harus Ya. iya, Sama ya. harus target Itu target sesuai dengan nasional. pemerintah nasional. Jadi penetapan target nasionalnya 14% 2024, mungkin Satgas stunting di Madinah menargetkan lebih cepat gitu kan? Iya. Sama tuh Pak, harus Sama sama, ya? dengan target Sama ya? pemerintah. Gitu ya, kira-kira pemerintah itu menargetkan 2024 itu 14% ya. Iya Pak. Dari WHO itu 2030 Indonesia bebas stunting ya. Yakin ya tercapai ya? Insya Allah tercapai. Oke, tapi sebenarnya yang berkompeten menjawab untuk tidak stunting dari lintas sektoral tadi ya, Iya Pak. dari dinas kesehatan, dari Tim Satgas, gitu stunting ya. tadi Pak. Di Satgas itu banyak ya. Banyak dinas yang terkait Pak. Terkait ya, Iya. termasuk mungkin infrastruktur ya, Iya, masuk Pak. juga ya Iya. di situ. Termasuk keuangan ya, kalau nggak ada duitnya nggak bisa ya. Nggak bisa berjalan ya Pak. Cuman kata-kata aja. Oke. Nah, sahabat Istat FM, kita masih terus upayakan bagaimana. Apa stunting dapat kita cegah? Ini pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab ini? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak? Dinas terkait yang Stunting mana? itu dapat kita cegah. Ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Iya. Pertama, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin. Rutin, Itulah ya? tadi Pak. Kedua, penuhi asupan gizi. Itu rutinnya seberapa sekali? Kalau yang ditargetkan itu kan pemeriksaan kehamilan itu kan setiap bulan gitu Setiap Pak. bulan ya? Sekali sebulan. Mm-mm. Kalau ada keluhan pun Ada keluhan. bisa 2 kali sebulan gitu Ya. Pak. Oke. Yang kedua, penuhan asupan nutrisi. Ini yang berat ini kan, pemenuhan asupan nutrisi itu ya. Iya. Berat nggak sih ini? Yang dialami, yang diketahui oleh para penyuluh atau ini mereka berat nggak sih untuk memenuhi asupan nutrisinya? Iya berat Pak kalau Faktanya dengan gitu. iya faktanya di lapangannya berat ya Pak. Berat ya. Kalau sesuai, tapi kalau memang dia namanya nutrisi itu kan Pak nggak harus memang yang dengan yang mahal ya Pak. Yang murah itu dan ada di sekitarnya seperti apa Iya. misalnya? Telur, Telur ya? tahu, Tahu, tempe, ya. iya. Dan itu ada di sekitar ya. Iya. Sayurnya pun nggak harus yang mahal. Buah kan ada juga yang murah, pisang, pepaya gitu Pak. Iya. Seperti kayak Bapak bilang tadi bulung gadung. Bulung gadung ya. Kan? Itu kan Iya. nomor satu bulung Ikan teri gadung. juga bisa nggak? Ikan? Iya, Bisa jelas ya? Bapak. Ikan ya? Oh. Cuma kan karena kendalanya mungkin apa ya kira-kira itu? Kok Gimana ya bisa Pak? tinggi karena ini Ada salah satu faktor gen indikatornya. juga itu Pak sebenarnya, Faktor gen keturunan. ya? Iya. Faktor gen juga menentukan ya. Iya juga Pak. Yang kecil-kecil itu. Iya. Tapi bisa dirubah ya. Artinya kalau nutrisinya bagus, Iya, Iya, bisa Pak. Pak, bisa. tingginya ini berat badannya standar gitu kan. Oh. Lalu apalagi nih? Mencukupi konsumsi. Itulah konsumsi zat besi yang Zat itu besi. tadilah yang bulung gadung juga. Gadung. Terus apa lagi? Telur ya. tahu, Itu tempe, semua yang tergolong dari yang protein ya, daging-daging, berarti ya. protein-protein. Protein ya. Iya Pak. Kemudian pola hidup bersih dan sehat gitu Pak. Ya, pola hidup bersih dan sehat. dan sehat. Kemudian hindari. Asapan rokok, olahraga yang teratur. Nah, ini juga berat ya kalau suaminya perokok. Ini ya, berat juga itu berarti.
Oke, apa perbedaan stunting dengan gizi buruk? Ini stunting dengan gizi buruk kan sebenarnya tadi saling terkait. Dia stunting karena gizi buruk gitu. Ya. Apa perbedaannya itu? Kalau gizi buruk itu kan Pak dalam jangka panjang dia kan Pak menyebabkan anak kurus, sementara stunting itu berdampak pada gangguan metabolisme tubuhnya. Metabolisme tubuhnya itu terganggu kalau stunting ya. Ya, rendahnya kekebalan tubuh bayi juga menyebabkan stunting dan Iya. ukuran fisik yang tidak optimal. Optimal ya. Dari yang- apanya otaknya, pikirannya gitu. Ya, itu berpengaruh Pak. Pasti dia Stunting. akan lebih terlambat dari teman-teman yang lainnya. Daya tangkap Teman-teman itu. sebayanya, iya. Apa sih istilah motorik apa Motorik. motorik Iya. gitu ya. Kasar. Iya. Itu terlambat ya. Iya Pak. Stunting ya. Oke. Baik, ini yang terakhir nih kita sebelum kita selesai ini masih kita tahan waktunya karena memang sudah lebih. Ini apa harapan Ibu terhadap pemutakhiran verifikasi, kemudian validasi data keluarga berisiko stunting ini? Barangkali satu-satu nanti bisa menjawabnya Ibu Ida dulu atau Ibu Nida dulu, mana nih harapannya? Ya, harapannya kepada seluruh masyarakat Madinah, mari kita bersama-sama mensukseskan sesudah verifikasi dan validasi kita ini di bulan 9 nanti September kita akan melaksanakan pendataan keluarga untuk tahun 2022. Untuk itu mari kita sukseskan bersama-sama dengan memberikan data yang akurat dan yang sebenar-benarnya. Yang sejujur-jujurnya gitu ya. 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 Jangan lagi menutup rumah, Nutup menutup pintu ya. pintu rumah kalau ada kader yang datang. mendata ke rumah. Kami mohon kerjasamanya dari lintas Apa itu? Sektoral ya. lintas sektoral ya Pak, termasuk kepala desa ya. dan tokoh agama Ya. tadi ya Pak. Lintas stakeholder gitu ya. Ya, Dari stakeholdernya, kepala Pak, ya. desa, dari Kepling, dari penyuluh, tokoh agama itu ya. Ya, Perlu sekali kita semua. sama-sama mensukseskan Mensukseskan. PK22 agar bisa menjadi acuan dalam mengintervensi program pencegahan keluarga beresiko stunting dan pada akhirnya Kabupaten Mandailing Natal menjadi bebas dari stunting. Oke, sama ya berarti Ibu ya. Sama Pak, harapannya sama Pak. Ada tambahan kira-kira? Sama Pak, harapan yang Oke. sama. Nah, sahabat Istat FM, makasih ya Ibu narasumber, jangan bosan datang ke Radio Istat FM ya. Sama-sama Pak. Terus kita upayakan kami juga memberikan ruang itu kepada dinas terkait untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar memahami bahwa stunting ini adalah sesuatu kewajiban dan tugas kita bersama, karena kita memang masih berada di level tengah di kabupaten ini juga berada angka stunting yang luar biasa gitu ya. Terima kasih tentunya sahabat Istat FM, Anda telah bersama kami, telah kami hadirkan. Tema kita pada hari ini adalah bagaimana pemutakhiran verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natal. Narasumber tadi sudah, terima kasih tentunya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, nantikan untuk dialog interaktif berikutnya dengan tema dan narasumber yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.